Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Gusman di sini. Kali ini sedikit saya akan membahas soal orang yang minta tolong ataupun orang yang lagi terkena masalah yang tidak bisa terselesaikan. Terus kenapa kok minta ke saya untuk membantu menyelesaikan, kok bukan ke Allah langsung? Juga membahas tentang masalah pusaka. Apakah Gus itu masih memiliki pusaka yang lain selain yang biasa ada? Terima kasih sebelumnya, dan alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah saya masih bisa menemui penjenengan semuanya. Semoga kita selalu dalam limpahan rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya sedikit sekali lagi akan membahas tentang kenapa banyak orang yang minta dibantu untuk menyelesaikan masalah-masalah. Gini ya, kita itu hidup di masyarakat, dan masyarakat itu tidak semuanya seperti yang kita ketahui. Kita hidup di lingkungan dan kita hidup di masyarakat itu berbagai macam ragam, dan setiap orang itu tidak sama, adanya pun tidak sama. Ada yang gimana ya, bisa menyelesaikan suatu masalah itu sendiri, ada yang memang itu butuh bantuan orang lain juga ada. Karena memang segala sesuatu itu kalau memang kita tidak bisa menyelesaikan, tentunya kita harus meminta bantuan yang bisa menyelesaikan. Itu logikanya kan seperti itu, dan itu tidak salah. Namun intinya tetap kembalinya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu kita meminta bantuan itu tetap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memperbolehkan itu, tidak masalah. Namun malah yang menjadi masalah jika kita itu diam, itu akan mengakibatkan banyak masalah itu nanti. Jadi jika kita itu memiliki masalah atau memiliki sesuatu hal yang tidak bisa kita selesaikan sendiri, tentunya ya harus kita mencari bantuan tentunya. Itu alternatif yang bagus, karena segala sesuatu yang dipendam itu akhirnya nanti mengendap. Terus Gus, kenapa kok banyak orang yang meminta nggak di tempat Gus, kadang itu di sini di situ? Ya itu kadang saya sendiri juga gimana ya, ya mestinya kalau orang itu meminta bantuan atau meminta apa gitu ya datanglah ke rumah yang bagus. Gus, ini tolong saya punya masalah seperti ini, saya nggak bisa menyelesaikan, gimana? Itu kan tentunya yang bagus itu datang ke rumah, jangan pesen orang atau lagi ketemu waktu ngopi terus bicara hal semacam itu, kan nggak etis, nggak masuk. Mestinya kita itu berhadapan, namanya juga permasalahan pribadi, harusnya ya ketemu secara pribadi juga. Itu logisnya seperti itu, tatrapannya seperti itu. Kalau kita itu ketemu di jalan lalu bilang sini kamu, nah terus lalu bilang, itu namanya nggak tahu tata cara, nggak tahu aturan gitu. Ya datang ke rumah yang bagus, ngomong
Gus ini saya ada masalah seperti ini, atau Gus ini keluarga saya sedang lagi begini, ini gimana Gus? Nah itu insya Allah nanti bisa kita cari solusi yang bagus. Apakah salah seperti itu kita meminta bantuan? Tidak ada yang salah. Yang salah itu justru orang yang tidak mau itu, yang tidak mau minta bantuan. Itu bisa mengendap, akhirnya bisa stres, bisa menjadi penyakit juga. Ya tentunya kalau kita itu mencari bantuan itu tentunya ke orang yang mengerti lah, yang mengerti. Atau ini ya, ada lagi kemarin itu Gus, saya punya permasalahan nih. Masalah apa toh? Bu, gini kan bilangnya gitu. Terus saya nggak bilang apa-apa karena bicaranya seperti itu nggak di tempatnya, nggak di posisi atau di tempat yang semestinya. Saat itu bicara begitu itu di tempat yang waktu saya ngopi gitu loh, ya kan nggak etis, nggak pas. Walaupun saya bisa pun saya tidak akan mengatakan itu gitu. Ya tentunya kalau ingin minta bantuan ya yang bagus lah, ada tempatnya. Kalau dipukul rata seperti temannya ya nggak tahu lagi gitu. Bukan saya nggak mau, nggak, ya kita itu seperti saya lah, kalau datang ke tempatnya orang masa ya langsung gitu kan, ya enggak gitu loh. Terus ya kayak gitu. Terus Gus, ada lagi yang bilang, Gus apakah jenengan memiliki pusaka seperti yang lain-lain atau yang lainnya yang yang lain yang Gus videokan? Ada. Terus apakah bisa seperti yang itu? Bisa, karena segala sesuatu yang kalau saya pegang insya Allah itu akan timbul sendiri. Nggak tahu lagi kalau nanti dipegang orang lain, nggak tahu lah ya. Yang megang saya insya Allah begitu. Saya suruh berdiri, saya suruh terbang ya terbang. Cuman kalau yang terakhir ini tadi nggak bisa di video. Berdiri saja atau mengeluarkan apa gitu insya Allah bisa, atau mengeluarkan kodamnya itu belum pernah saya, tapi insya Allah bisa. Dan mana itu namanya ini ada ini. Terus apakah ada lagi Gus? Ada, saya memiliki banyak, ada. Ini kan lain seperti yang kemarin. Jadi insya Allah jika saya, apakah Gus itu kalau dimintai tolong orang meminta bantuan sama itu, saya menggunakan ini alat ya, alat namanya alat. Gimana sih namanya alat? Alat kalau kita itu naik, kalau kita ingin ke kota ya kita naik sepeda motor ya agar cepat. Kalau kita mau membajak sawah atau apa ya tentunya pakai traktor agar cepat kan gitu. Kalau kita ingin dapat pahala ya kita baik sama orang atau dan apalah gitu, mengamalkan amal yang bagus, berbuat baik yang bagus sama orang, mengkaji, riazo, prihatin, pikir, sholat, kan gitu sama. Apakah nanti tidak menimbulkan begini begitu Gus? Insya Allah tidak. Asalkan kita tahu, kita mengerti tatrapannya, kita mengerti aturannya, insya Allah tidak. Dan saya suka yang kalau batu sih banyak ya, kalau batu saya nggak suka kalau batu. Banyak yang kayak gini-gini, karena apa?
Ya nggak bisa dijelaskan. Yang penting suka saya yang seperti ini dan yang asli gitu, yang nggak gimana gitu. Terus ada lagi yang menanyakan tentang Gus, apakah Gus pernah ambil? Iya pernah, teman. Saya sudah nggak diperbolehkan kayak gituan lagi. Karena apa? Namanya mengambil itu kan, apakah bagus sih? Namanya juga mengambil, bukan hak kita lalu kita ambil begitu aja. Intinya nggak boleh gitu. Kata-kata mengambil itu nggak bagus. Kalau memang sudah kodrat irodatnya, sudah ada sudah ada urut-urutannya, nggak tahu ya urutannya itu dari mana, kita sendiri kadang itu nggak tahu gitu. Ada urutannya itu, insya Allah dengan seizin Allah, dengan apa ya, riyadhah kita di dalam hati ini, dengan apa gitu, dengan meditasi kita itu bisa datang sendiri dengan izin Allah lah, semuanya dengan izin Allah. Yang mengobati orang itu pun juga demikian, dengan izin Allah. Karena Allah saya bisa begitu gitu loh. Jadi intinya semuanya itu tetap mintanya sama Allah, semuanya hanya alat. Dan apakah ini bisa seperti kemarin? Insya Allah bisa, insya Allah bisa. Ini kalau nggak percaya, nggak, kalau ini dibuktikan. Jadi jika saya mau membuka pusaka itu seperti itu, nah, pusakanya seperti ini. Nah ini asli, nggak kita itu beli di tempat orang atau apa gitu, enggak. Dan apakah itu dimaharkan? Tidak juga, tidak saya maharkan, dan ini tidak saya jual, dan ini memang seperti ini. Ini kalau nggak percaya, ini ini saya putar-putar begini, ada apa enggak yang apa ya, saya pakai apa, tahu apa enggak. Nah ini ada enggak, nanti daripada nanti saya dikira bohongan. Enggak mau dia. Nah seperti ini ya, mau berdiri. Jadi semuanya itu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya itu atas izin Allah. Kita nggak berhak untuk segala sesuatu, dan semoga bisa mengedukasi kita semuanya. Terus bagaimana Gus, apakah jenengan bisa mengobati orang? Insya Allah dengan izin Allah ya, dengan izin Allah. Dan segala sesuatu kalau nggak diizini sama Allah, apakah bisa? Nggak bisa. Jadi segala sesuatu itu dengan izin Allah. Seperti barang seperti ini atau pusaka seperti ini, kalau gini ya,
bisa merawat tapi nggak ngerti fungsinya atau nggak semestinya. Fungsinya tentunya dari empunya dahulu untuk menolong ya, untuk menolong orang. Dia bukan digunakan untuk yang ini yang itu atau dibuat ini begitu, enggak, memang untuk menolong orang. Untuk dulu itu memasukkan doanya itu tentunya dengan agar diperuntukkan untuk menolong orang, makanya harus digunakan seperti itu untuk menolong. Jadi semoga sedikit pengertian tentang ini ataupun tentang penjelasan saya kenapa kalau meminta kepada saya, minta pertolongan itu bukan kepada Allah. Nah kalau orangnya itu pomone sekolah di tingkatan SD terus tahu-tahu langsung ke SMA, itu kan ya nggak mungkin, mesti mintanya penjelasan kepada gurunya dulu kan gitu, sama atau kepada kakak kelasnya yang sudah minta tolongnya kan gitu, minta tolong sama kakak kelasnya atau gurunya penjelasan tentang SMA kan gitu. Anak SD ditanyai SMA tentunya nggak bisa gitu loh. Itu ya sama seperti itu tadi. Jadi memang itu harusnya begitu, harus minta kayak gitu. Kalau kita diam saja ya itu nanti akan menjadi bumerang juga. Kayak begini kalau nggak bisa, ini bahaya. Mungkin ya itu tadi, kita kembalikan lagi, semuanya Allah yang memiliki dan semuanya itu memang kodrat irodatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai hamba hanya bisa menjalankan apa yang diperintahkan, dan kita selalu bisa menjadi yang terbaik untuk keluarga, untuk diri kita, dan untuk lingkungan gitu. Jadi janganlah kita itu sedikit-sedikit berprasangka buruk pada orang lain, karena kita sendiri belum tentu gitu, belum tahu kita ini apa kesalahan apa atau apa, kita itu nggak tahu. Kalau kita mau mengoreksi diri kita sendiri, mau mengoreksi masing-masing, itu insya Allah mengerti. Loh, kenapa Gus dulu Gus itu seperti itu kok sekarang bisa begitulah? Kita kembali lagi. Nah, kalau bapak saya begitu, apa saya begitu, saya begini, ya sudah pas. Itu sudah pasnya memang gitu. Itu memang ada urutannya gitu. Ya, ini kan bukti kan? Bukti kalau saya itu ngomong nggak asal ngomong gitu. Bukti nyatanya seperti itu. Wah, kok kudu enak urutannya, orang mungkin. Nyatanya bapak saya dulu gitu, sekarang saya gini, kan berarti urut kan gitu. Berarti kakek saya kan gitu, banyak yang gituan. Jadi memang begitu itu. Terus apakah Mbak Yai itu, seorang Yai itu memiliki pusaka juga? Iya, banyak yang memiliki semacam ini. Cuman nggak dikasih tahu kan, itu diturunkan ke anak, ke putranya gitu. Banyak yang memiliki, karena memang itu sikap, itu ugeman, itu memang alat gitu loh. Banyak. Jadi kalau ada orang dikit-dikit bilang musyrik, bilang memang orangnya belum nyampe di situ, pengertian tentang agamanya masih simpel seperti itu. Nabi Musa aja memiliki apa? Tongkat kan gitu. Banyak gitu loh. Kalau kita percaya sama Quran itu ya sama. Kita percaya tetap sama Allah. Quran itu alat gitu juga. Kalau kita baca dengan baik, kita amalkan dengan baik, kita dapat pahala. Kan gitu sama. Kita memiliki motor ya juga begitu. Kalau kita gunakan baik ya insya Allah jadi baik.
Tapi ya belum tentu seperti itu, tergantung yang memakai, tergantung hati. Kalau kita urusan hablumin Allahnya ya tentunya urusannya tetap di hati. Ka'bah di hati sini, masjidnya di hati sini, bagaimana? Seandainya hati kita rusuh, hati ini rusuh, terus kita itu sholat, ya menggugurkan kewajiban aja. Tentunya harus dalam luar itu harus sama gitu. Ya tiap orang itu masing-masing ya, tiap orang itu kesimpulannya masing-masing, nggak sama gitu, pendapatnya nggak sama, terserah jenengan, yang penting saya bisanya begitu. Dan kalau minta seperti yang saya ceritakan di belakang tadi, ingin ke tempat saya atau apa, ya jangan di warung atau lagi ngopi terus ketemu kus ini saya gini, nggak pas. Saya minta ya ke rumah yang bagus, itu aja. Terima kasih, matur nuwun. Jika ada kesalahan, ada kekhilafan, ada ketersinggungan, saya mohon maaf. Ini hanya menjelaskan tentang saya saja, tentang masalah-masalah pusaka ya seperti itu. Semoga bisa bermanfaat, menjadi wawasan kita. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Jika ada kesalahan, sekali lagi saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Lain kali disambung kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.